Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam materi kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Oke, sejarah Indonesia kelas 11. Kedatangan bangsa Eropa. Kita hari ini akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa. Baik, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di antaranya ada 3G, yaitu Gold, Gospel, Glory. Kemudian ada jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti adanya teori heliosentris, kemudian penemuan kompas, teropong, dan peta. Kemudian yang keempat ada buku Imago Mundi dan Ilmiliwan, karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Oke, itu hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Hari ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa itu. Siapa saja sih bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia? Di antaranya itu ada Portugis. Oke, yang pertama itu ada Portugis. Jadi, Bartolomeus Dias merupakan penjelajah samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Penjelajah itu diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai di Goa pada tahun 1498, lalu pulang ke Lisboa, Portugal, dan membawa rempah-rempah. Oke. Kemudian Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque, ini dia gambarnya, untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Oke. Alfonso de Albuquerque. Yang kedua, itu ada Spanyol. Oke, Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Ternyata ada kesalahan karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika yang dia pikir adalah India pada saat itu. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magalhães dari Spanyol ke barat daya melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhães ini berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhães kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Oke, Sebastian Elcano. Pelayaran Magalhães Sebastian Elcano ini berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529 pada saat itu. Oke, yang selanjutnya negara apa yang selanjutnya? Yang pertama Portugis, kedua Spanyol, yang ketiga ada Belanda. Sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, Belanda. Jadi pada tahun 1596, Cornelis de Houtman itu berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal sekitar tahun 1598 sampai 1600. Perdagangan Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah.
Jadi keberhasilan Van Eyck ini menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda datang ke Indonesia, yang diawali awalnya oleh Cornelis de Houtman ini. Di Banten dia mendarat pada tahun 1959. Oke, sudah ada Belanda, selanjutnya ada siapa lagi? Ya, Inggris. Nah, masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris, menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Kanari. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu dia ke Ternate serta Tidore dan mendapatkan rempah-rempah juga pada saat itu, seperti lada, cengkeh, dan sebagainya. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selebihnya silahkan kalian tanyakan. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.